Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pangitimul Lasna Ramadhani dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menerangkan sebuah materi sejarah peminatan pergerakan nasional dan proklamasi kemerdekaan. Poin pertama, pergerakan nasional. Pengertian pergerakan nasional adalah gerakan sosial dan politik untuk memperoleh dasar pertahanan, identitas, dan otonomi nasional di antara sekelompok orang yang beberapa anggotanya dianggap sebagai bangsa. Prinsip yang mendasari ideologinya yang memotivasi nasionalisme adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional atau identitas nasional sebagai dasar utama pengambilan keputusan politik. Ciri-ciri pergerakan nasional ada 3. Yang pertama, keanggotaannya tidak berdasarkan atas suku tertentu. Yang kedua, organisasi tersebut mempunyai tujuan yang jelas bagi kepentingan seluruh bangsa di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Yang tiga, organisasi tersebut memiliki paham kebangsaan atau nasionalisme. Faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan pergerakan nasional. Yang pertama, penderitaan akibat penjajahan. Yang kedua, Undang-Undang Desentralisasi 1903 atau pembentukan kota beraja. Yang ketiga, pembangunan komunikasi antar pulau. Tujuan dari pergerakan nasional, Indonesia merdeka atas dasar kekuatan sendiri. Yang dua, menjalani aksi-aksi politik. Yang tiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Perbedaan strategi perjuangan dalam pergerakan nasional. Organisasi pada awal pergerakan ada 5. Yang pertama, Budi Utomo. Didirikan oleh mahasiswa Sofia Sekolah untuk mendidik dokter-dokter. Didirikan pilihan di Jakarta yaitu Sutomo, Gunawan, Suradi, dan sebagainya. Pada tanggal 20 Mei 1908, inspirasi pendiriannya datang dari dokter yang bernama Wahidin Sudirohusono dari Yogyakarta 1906. Pada tahun 1906 mendirikan Yayasan Beasiswa Studio Mods. Yang dua, Sarekat Pedagang Lelem tahun 1911 sampai 1912. Revolusi Cina pada 10 Oktober 1911 bergema pula di Indonesia. Orang-orang Taufik Kogoya di perantau sadar akan harga diri mereka, lalu mendirikan ikatan-ikatan yang eksklusif, ikatan-ikatan yang sangat mementingkan diri sendiri, dan bercorak nasionalis Tionghoa realistis. Kedudukan mereka di bidang ekonomi sangat kuat. Pedagang batik merasa terdesak atau dirugikan. Yang ketiga, organisasi pemuda. Gerakan pemuda Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak berdirinya Budi Utomo. Tetap sejak kongresnya yang pertama perannya tetap diambil oleh golongan tua, kaum priai, dan pegawai negeri, sehingga para pemuda kecewa dan keluar dari organisasi tersebut baru beberapa tahun kemudian. Tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 1919 di Batavia berdiri Trikoro Dharma oleh R. Satiman, Wiryo Sanjojo, Kaderman, dan Sunarji. Yang keempat, organisasi perempuan. Pergerakan wanita dipelopori oleh R.A. Kartini pada tahun 1879 sampai 1904. Menurutnya, wanita mengalami nasib yang buruk karena kurangnya pendidikan mereka, sehingga dalam banyak hal hidup mereka tergantung pada laki-laki. Karyanya yang terkenal adalah Habis Gelap Terbitlah Terang. Jasanya selalu dikenang oleh bangsa ini. Maka untuk menghargai jasa-jasanya tersebut, pada tanggal 21 April diplot sebagai Hari Kartini. Di samping R.A. Kartini, bangsa Indonesia mengenal nama Ibu Dewi Sartika dari Bandung. Yang kelima, ISDV atau Indonesian Social Democratic Vereniging. Pada tahun 1913, seorang sosialis Belanda yang bernama Hendrik Sneevlier datang ke Semarang, dan pada tahun berikutnya mendirikan ISDV yang merupakan perkumpulan Marxis di Semarang. Memang menguntungkan. Awal mula kedatangan Jepang di Indonesia. Pada tahun 11 Januari 1942, Jepang mendarat di Kalimantan. Pada bulan Maret tahun 1942, Jepang melakukan serangan terhadap kota-kota di Jawa.
Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang di Kalijati, Jawa Barat. Kebijakan politik Jepang di Indonesia. Yang pertama, membagi Indonesia ke dalam 3 daerah pemerintahan militer, yang juga membentuk struktur pemerintahan militer. Struktur pemerintahan militer. Yang pertama, Gunsi Rekan, Panglima tentara disebut dengan Seiko Shikikan, Panglima tertinggi. Yang dua, Gunsi Shikikan, Kepala Pemerintah Militer dibantu oleh staf yang disebut Gunsei Kanbu. Yang tiga, Gunsei Bu, koordinator pemerintahan, bertugas memulihkan ketertiban dan keamanan di beberapa daerah. Kebijakan militer Jepang di Indonesia. Pertama, Jepang membutuhkan banyak tenaga bantuan dan sumber daya dalam menghadapi perang Asia Timur Raya melawan pasukan sekutu. Yang dua, Jepang membentuk organisasi militer dan militer yang akan dimanfaatkan sebagai tenaga bantuan dalam barisan tentara Jepang. Kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia. Jepang membentuk sebuah lembaga ekonomi yang bernama Kumai. Kumai adalah koperasi modern Jepang yang bertindak sebagai unit dasar untuk mengelola seluruh struktur perekonomian pada masa perang, seperti pembagian bibit pada petani, menyalurkan bahan pangan, dan lain-lain. Tujuan dari Kumai adalah memperkuat cengkeraman Jepang atas kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Tonarigumi. Dalam bahasa Indonesia, Tonarigumi berarti rukun atau rukun tetangga atau RT. Tujuan dibentuknya Tonarigumi adalah memudahkan Jepang untuk mobilisasi sumber daya alam dan manusia guna kepentingan perang. Dalam penerapannya, ketua Tonarigumi atau ketua RT bertugas mengkoordinir warganya untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang seperti penarikan pajak dan mobilisasi tenaga bantuan perang. Yang kedua ada Romusa. Romusa adalah tenaga kerja paksa yang dikirim ke berbagai daerah kekuasaan Jepang untuk membantu kepentingan perang Jepang. Misalnya membangun lapangan udara, bongkar bawah tanah, jalan raya, dan lain-lain. Yang ketiga ada Jugun Lanfu. Jugun Lanfu adalah bentuk eksploitasi terhadap perempuan untuk dijadikan budak seks yang dilakukan tentara Jepang pada masa pendudukan, sehingga perempuan-perempuan yang menjadi Jugun Lanfu banyak yang mengalami gangguan psikologis akibat trauma yang sangat mendalam. Hubungan antara Piagam PBB dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menegaskan bahwa bangsa Indonesia telah menyatakan haknya untuk menentukan nasib sendiri dan membentuk pemerintahan yang berdaulat tanpa adanya campur tangan dari pihak asing atau penjajah. Hal itu ditegaskan pada kalimat pertama teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hubungan dengan pasal 55 pada Piagam PBB yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, perdamaian, dan persahabatan tertuang pada kalimat kedua teks proklamasi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sekian dari video saya. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan kata atau apapun itu, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.